Bab 3471, Kepicikan. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki aura tiga klan di tubuhmu. Kamu harus tahu bahwa di antara sekian banyak orang dari semua lapisan masyarakat, hanya ada segelintir orang yang bisa mengintegrasikan kekuatan klan. Tiga klan. Sepertinya bakatmu sangat bagus, jadi aku yakin akan mewariskan warisan kepadamu. Orang tua itu menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Senior, kamu, siapa kamu? Dev bertanya. Saya Tuan Bintang Api. Saya telah memupuk semua jenis api ekstrim sepanjang hidup saya. Merupakan keberuntungan Anda bisa bertemu dengan saya. Saya menggunakan keahlian dan pengalaman saya di dinding bagian dalam kuali perunggu untuk menemukan orang yang paling cocok. Aku tidak menyangka bahwa orang yang ditakdirkan bersamaku adalah anak laki-laki dari suku naga. Tuan Bintang Api berkata perlahan. Tuan Bintang Api. Dev sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, dan kemudian bertanya, karena kamu juga bermain api, siapa yang lebih kuat di antara kamu dan Balrog? Balrog, apakah dia yang memberimu api iblis di tubuhmu? Tuan Bintang Api bertanya. Dev memiliki api pamungkas dari klan iblis di tubuhnya, itulah yang diajarkan iblis api ini kepadanya. Dev menggelengkan kepalanya, meskipun api pamungkasku berasal dari dia, itu tidak diajarkan olehnya. Tidakkah kamu menyadari bahwa ketika api tertinggi iblismu bertemu dengan apiku, itu seperti seorang cucu yang bertemu dengan kakeknya? Siapa iblis api yang kamu bicarakan itu? Iblis api paling kuat di antara iblis adalah Raja Iblis Liuwo. Hanya saja aku tidak bertemu dengannya di medan perang ini. Kalau tidak, aku pasti akan memiliki hubungan baik dengannya. Saya ingin meminta nasihat. Tuan Bintang Api tampak sangat kecewa. Mendengarkan perkataan Lord Bintang Api, kulit kepala Dev terasa sedikit mati rasa. Di mata Lord Bintang Api, Balrog bukanlah apa-apa. Senior, apa yang menyebabkan perang antara dewa dan iblis ini? Begitu banyak biksu yang terbunuh dan terluka, dan beberapa iblis ditindas. Apakah kamu juga jatuh ke medan perang para dewa dan iblis ini, meninggalkan sisa jiwa ini? Dev ingin mengetahui sesuatu tentang pertempuran antara dewa dan iblis dari Tuan Bintang Api. Kentut, bagaimana aku bisa jatuh di medan perang kecil ini? Aku datang ke dunia ini untuk menghentikan pertempuran dan meninggalkan warisan ini. Sebagai keturunan dari silsilah naga emas, kenapa kamu begitu picik? Dunia langit dan bumi ini hanyalah sebuah alam tingkat rendah. Bahkan perang antara dewa dan iblis saat itu hanyalah pertarungan antara orang-orang kelas bawah. Apakah itu makhluk abadi, iblis, orc, termasuk nagamu juga terlibat? Dunia surga dan manusia berada dalam kekacauan, dan semua makhluk hidup berada dalam reruntuhan. Aku di sini untuk menghentikannya. Jika seseorang seperti saya datang untuk berperang di surga dan alam manusia, Anda tidak akan dapat lagi melihat keberadaan surga dan alam manusia. Surga dan alam manusia pasti sudah lama runtuh. Perang antara dewa dan iblis menyebabkan runtuhnya lebih dari 3.000 pesawat dan dunia. Bahkan ratusan dunia di surga hancur dan lenyap sama sekali dalam sungai panjang sejarah. Adapun penyebab perang antara dewa dan iblis, masih menjadi misteri. Kata Tuan Bintang Api. Kata-kata Tuan Bintang Api sangat mengejutkan Dev, karena pada saat ini, Dev tiba-tiba merasa seperti katak di dasar sumur. Saat pertama kali bertemu dengan beberapa iblis besar, dia mengira mereka adalah tokoh teratas. Namun sekarang tampaknya iblis-iblis besar ini dianggap sebagai pemimpin di dunia para dewa dan manusia, namun di alam lain dan dunia lain, mereka mungkin tidak dihitung sebagai apapun. Dev terdiam. Dia bekerja sangat keras di dunia surga dan manusia, berlatih keras, ingin maju di dunia surga dan manusia, tanpa rasa takut. Namun sekarang, sebelum dia mencapai titik berjalan menyamping di dunia langit dan bumi, dia menemukan bahwa dunia langit dan bumi sebenarnya hanyalah sebuah dunia kecil tingkat rendah. Di luar dunia surga dan manusia, ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti berada di sekolah. Seorang siswa yang belajar dengan baik belajar dengan giat dan ingin mendapat tempat pertama di seluruh sekolah. Di matanya, orang nomor satu di sekolah adalah yang terbaik. Bab 3472, saya tidak ingin barang rusak. Namun tiba-tiba suatu hari, seseorang memberitahu Anda bahwa ada banyak sekali sekolah di luar sekolah ini, dan siswa manapun di sana dapat mengalahkan sekolah ini hingga mencapai puncak dalam sekejap. Pukulan psikologis semacam ini sulit diterima oleh Dev. Bukankah cukup berlatih keras dan menjadi abadi? Dev bergumam pada dirinya sendiri. Tujuan Dev adalah naik menuju keabadian dan menemukan ayahnya. Naik menjadi abadi. Tuan Bintang Api tiba-tiba tertawa, hahaha. Tahukah kamu bahwa di dunia abadi, keabadian adalah eksistensi terendah, dan kamu harus tahu bahwa dunia abadi hanyalah sebuah dunia di dalam seluruh surga. Seluruh surga terbagi menjadi 36 surga, dan setiap surga memiliki dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dibayangkan, apa itu surga dan dunia manusia, dan apa yang abadi. Dev tidak berbicara, ekspresinya menjadi sangat serius. Melihat Dev seperti itu, Tuan Bintang Api tersenyum lagi dan berkata, kamu tidak perlu berkecil hati. Meskipun ada ribuan dunia, orang dengan bakat sepertimu sangat sedikit.
Selama kamu tidak menyerah dan berlatih keras, kamu pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Jika saatnya tiba, kamu tidak bisa melupakanku. Aku bisa dianggap setengah dari tuanmu. Meskipun warisan yang kutinggalkan hanyalah metode abadi yang sederhana, itu sudah cukup bagimu sekarang. Tuan Bintang Api mungkin takut Dev akan dipukul dan tertekan, jadi dia menghibur Dev. Terima kasih, senior. Dev mengangguk, matanya kembali dipenuhi tekad. Senior, apakah kamu menyegel medan perang para dewa dan iblis ini? Beberapa medan perang para dewa dan iblis di seluruh surga dan dunia manusia telah disegel. Dev bertanya. Medan perang para dewa dan iblis telah disegel, dan orang biasa tidak dapat dengan mudah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Lord Bintang Api mengangguk, ya, jutaan biksu dari segala jenis terbunuh dalam perkelahian antar suku, dan senjata magis yang tak terhitung jumlahnya serta berbagai harta karun tertinggal. Jika tidak disegel, dunia surga dan manusia akan menjadi tanah biadab. Meskipun harta karun ini bagus, namun juga merupakan hal yang memikat pikiran dan membuat orang saling membunuh. Senior, karena ini adalah medan pertempuran para dewa dan iblis yang telah kamu segel, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, senior. Saat Dev mengatakan itu, dia benar-benar mengeluarkan jamnya. Karena Dev mencobanya berkali-kali, jamnya tidak berfungsi, tetapi Dev tahu bahwa jam itu pasti semacam senjata waktu, tetapi dia tidak bisa menyalakannya. Selama krisis, telur makhluk roh digunakan. Tepat ketika Dev mengeluarkan jam itu, Tuan Bintang Api bahkan tidak melihatnya, malah dia menatap dengan cermat ke cincin penyimpanan Dev. Dev berkata dengan wajah bingung, senior, ini adalah cincin penyimpanan. Apakah kamu sangat menyukainya? Jika kamu menyukainya, aku dapat memberikannya kepadamu. Dev mengira Tuan Bintang Api menyukai cincin penyimpanannya. Sial, apa yang kuinginkan dengan barang jelekmu itu? Jika aku ingin menyimpan sesuatu, aku bisa membangun dunia penyimpananku sendiri, dan aku harus memakai senjata ajaib penyimpanan. Aku tidak akan ditertawakan. Tuan Bintang Api berkata dengan nada menghina. Lalu mengapa para senior menatap cincin penyimpananku? Dev bertanya dengan bingung. Aku sedang melihat hewan kecil di cincin penyimpananmu. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya lebih dekat. Yang ingin dilihat Wolling Xing Jun adalah binatang unicorn kecil Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia segera mengeluarkan binatang unicorn kecil itu dan berkata, senior, ini adalah telur binatang roh yang saya dapatkan dari medan perang para dewa dan iblis ini. Seekor binatang unicorn kecil menetas, tapi terlalu kecil untuk ditunggangi. Lord Bintang Api menatap tajam ke arah binatang kilin kecil itu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, apakah kamu yakin mengambilnya dari medan perang antara dewa dan iblis? Ya, saat itu adalah telur. Ia baru saja menyerap cairan peri dan menetas. Tanpa diduga, itu adalah binatang kilin kecil. Dev mengangguk dan berkata, Bab 3473, Binatang yang Menelan Langit. Kilin, binatang apa kilin ini? Ini disebut binatang penelan langit, dan itu adalah tunggangan Raja Iblis Awan Merah dari lapisan ke-9. Tuan Bintang Api berkata dengan kaget. Apakah ini tunggangan iblis? Bukankah itu binatang kilin? Apa itu binatang penelan langit? Wajah Dev penuh kebingungan. Binatang penelan langit adalah binatang buas yang sangat sulit untuk dipelihara. Kudengar itu adalah hasil perkawinan kilin dan taoti, tapi aku tidak tahu banyak tentangnya. Tapi bagaimana binatang yang menelan langit ini bisa bertelur di medan perang antara dewa dan iblis ini? Maka mustahil bagi Raja Iblis Ciyun untuk datang ke sini. Aneh, sungguh aneh. Tuan Bintang Api tampak bingung. Ketika Dev mendengar ini, tidak heran makhluk kecil ini terlihat sangat mirip dengan binatang kilin. Ternyata dia adalah bibrida. Tapi apakah itu binatang kilin atau binatang penelan langit? Dev menghabiskan banyak usaha sebelum menetas dan mengenali tuannya, jadi pelan-pelan saja. Menempatkan kembali binatang kecil yang menelan langit itu ke dalam ring penyimpanan, Dev bertanya kepada Tuan Bintang Api, senior, apakah jam milikku ini adalah senjata waktu? Apakah ini sangat kuat? Pada saat ini, Tuan Bintang Api melirik jam di tangan Dev dan berkata dengan nada meremehkan, ini adalah senjata ajaib waktu, tapi seharusnya sudah rusak. Kekuatanmu saat ini tepat untuk digunakan. Tapi aku khawatir benda ini tidak akan digunakan berkali-kali. Ini berguna untukmu sekarang, tapi kamu tidak akan bisa menggunakannya saat kamu naik ke keabadian. Mendengar ini, Dev buru-buru melanjutkan bertanya, senior, bisakah Anda menyerahkan kepada saya cara mengaktifkan senjata ajaib ini? Aku di sini untuk mengajarimu warisan sihir abadi. Kamu benar-benar menganggapku sebagai tuanmu dan mengajarimu segalanya. Lord Bintang Api memelototi Dev, dan dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya memasuki lautan kesadaran Dev. Senior, apa ini? Teknik ajaib ini disebut. Dev bertanya, merasakan keajaiban abadi di lautan kesadaran. Ini adalah langkah pembengkokan api. Setelah kamu menyempurnakannya, kamu dapat menempuh jarak 100 mil dalam satu langkah. Jika kamu menghadapi musuh yang tidak dapat kamu kalahkan, kamu dapat menggunakan langkah pembengkokan api untuk melarikan diri. Kata Tuan Bintang Api. Ah, warisan pelarian.
Dev terdiam beberapa saat, saya tahu langkah angin, dan saya bisa berlari sangat cepat. Tahukah kamu, langkah angin meningkatkan kecepatanmu, itu hanya meningkatkan frekuensi larimu, dan langkah apiku dapat mengontrol ruang, mengecilkan tanah hingga 1 inci, dan bergerak ratusan mil dalam satu langkah. Aku mengajarimu keterampilannya, tapi kamu masih pilih-pilih, jadi aku tidak akan mengajarimu lagi. Setelah Tuan Bintang Api selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Senior, senior. Dev berteriak, tapi masih ada bayangan Lord Firestar di sana. Dev melihat bahwa dia masih berada di dalam kuali perunggu. Dinding bagian dalam kuali perunggu sangat halus, dan tidak ada keterampilan yang terukir di atasnya. Sial, apakah ini mimpi? Dev turun dari tripod perunggu, matanya penuh kebingungan. Tetapi ketika kesadaran Dev memasuki lautan kesadaran dan menemukan bahwa langkah pembengkokan api ada di lautan kesadarannya, kali ini dia menyadari bahwa itu bukanlah mimpi sama sekali. Orang tua ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Dev terdiam beberapa saat, Tuan Bintang Api ini sebenarnya bersikap picik. Dev berjalan mengitari aula lagi, dan setelah menemukan bahwa tidak ada harta karun lainnya, dia diam-diam melihat keluar aula untuk mengamati. Dev takut Ki Pejia masih berada di luar. Kalau begitu, jika dia keluar dengan gegabah, bukankah itu seperti domba yang memasuki mulut harimau? Setelah mengintip beberapa saat, dia menemukan bahwa Ki Pejia tidak ada di luar. Kemudian Dev menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksanya sebelum dia berani keluar dari aula. Tepat setelah Dev keluar dari aula itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Tuan. Pada saat ini, Huo Feng dan yang lainnya bergegas dari tengah gunung. Mengapa kamu datang ke sini? Dev bertanya. Kami melihat pria bernama Ki Pejia itu pergi, jadi kami lari ke sini karena kami takut kamu dalam bahaya. Apakah kamu baik-baik saja? Huo Feng bertanya dengan cemas. Bab 3474 Pemarah. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Kata Dev. Dev, apa yang terjadi dengan awan petir tadi? Saya pikir Ki Pejia lah yang menerobos ke alam Mahayana. Tapi aku melihat dia tidak berubah sekarang, dan kamu juga tidak berubah. Lalu apa yang terjadi tadi? Baikian bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Dev tersenyum dan mengeluarkan binatang kecil yang menelan langit itu. Lihat, telur makhluk roh telah menetas. Kata Dev. Wow, pria kecil yang lucu. Apakah ini binatang kilin? Ketika Baikian melihat binatang kecil yang menelan langit, dia sangat bersemangat hingga dia ingin menyentuhnya dengan tangannya. Mengaum. Begitu Baikian mengulurkan tangannya, binatang yang menelan langit itu meraung. Suara ini mengejutkan Baikian dan membuatnya mundur ketakutan. Dia tidak menyangka binatang kilin kecil yang lucu itu menjadi begitu ganas. Putri Rubah, ini bukan binatang kilin. Ini binatang penelan langit. Ia memiliki temperamen yang sangat liar. Jangan main-main dengannya. Huo Feng berkata pada Baikian. Tampaknya Huo Feng memiliki banyak informasi, dan dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa ini bukanlah binatang kilin, tetapi binatang yang menelan langit. Menelan binatang langit. Baikian terkejut dan buru-buru mundur. Seng Busi, Seng Jiahui dan yang lainnya juga sangat penasaran ketika mereka melihat binatang yang menelan langit di tangan Dev. Tapi mereka tidak tahu apa itu binatang yang menelan langit, mereka juga tidak tahu betapa kuatnya binatang yang menelan langit. Dev menyingkirkan binatang penelan langit. Sekarang Dev tidak mengetahui sifat makhluk kecil ini. Jika dia menggigit seseorang, itu akan berakibat buruk. Oke, ayo keluar dari sini secepatnya. Dev takut Ki Pejia akan kembali, jadi dia ingin segera pergi. Semua orang mengangguk dan segera pergi bersama Dev dan yang lainnya. Setelah berjalan keluar gunung, Seng Busi melangkah maju dan berterima kasih kepada Dev. Tuan Dev, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, keluarga Seng kami tidak akan bisa mendapatkan mantra dari Sekte Tianfu. Kami berencana untuk meninggalkan medan perang para dewa dan iblis ini. Bisa mendapatkan mantra dari Sekte Tianfu adalah berkah terbesar bagi keluarga Seng kami. Tuan Seng, sama-sama. Karena Anda ingin pergi, saya tidak dapat menghentikan Anda. Saya harap Anda bisa lebih berhati-hati. Dev berkata pada Seng Busi. Tuan Dev, jika Anda punya waktu, pergilah ke rumah kecil dan ngobrol. Saya pasti akan menyiapkan anggur untuk menghibur Anda. Seng Busi mengundang Dev. Tentu. Dev mengangguk dengan sopan. Sebagai keluarga yang berspesialisasi dalam formasi dan mantra, keluarga Seng telah memperoleh mantra dari Sekte Tianfu, yang tentu saja merupakan hal yang paling berharga, jadi sangat masuk akal untuk pergi sebelum medan perang para dewa dan iblis ditutup. Lagi pula, ada semua orang di medan perang para dewa dan iblis ini. Jika kamu tetap di sini, mungkin ada bahaya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di keluarga Seng, Dev pergi bersama Huo Feng dan Baikian. Tuan, kemana kita harus pergi selanjutnya? Huo Feng bertanya. Jangan ragu untuk berkeliling, kurasa medan perang para dewa dan iblis ini akan ditutup dalam beberapa hari.
Dev tidak punya tujuan, lagi pula, dia tidak tahu di mana harta karun itu berada. Dev mengikuti Huo Feng dan Bai Qian saat mereka berjalan di hutan lebat, tetapi kesadaran spiritualnya memasuki lautan kesadaran dan dengan cermat memikirkan langkah-langkah pengendalian kebakaran. Sekarang saya hanya dapat belajar sendiri, karena Tuan Bintang Api sangat marah sehingga dia melarikan diri setelah perselisihan tanpa menjelaskan apapun kepada dirinya sendiri. Dev berjalan dengan linglung, mencoba memahami inti dari langkah-langkah pembengkokan api. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan sebelum Huo Feng tiba-tiba berteriak, "Tuan, lihat cepat." Dev buru-buru keluar dari lautan kesadaran, dan kemudian melihat tanah di depannya robek, pepohonan tumbang, dan banyak turbulensi tersebar di mana-mana. Ada beberapa mayat tergeletak di tanah yang penampakannya tidak bisa dibedakan. Kita semua ingin mendapatkan harta karun itu, tapi berapa banyak orang yang bisa meninggalkan medan perang para dewa dan iblis ini? Bai Qian hanya bisa menghela nafas. Bab 3475, Hukum Hutan. Orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Ini adalah kebenaran abadi. Karena kamu telah memasuki medan perang para dewa dan iblis, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Lagi pula, tidak ada aturan di medan perang para dewa dan iblis ini. Yang lemah memakan yang kuat, hukum hutan, ikan besar akan selalu memakan ikan kecil, dan ikan kecil akan memakan udang. Dev menghela nafas sebentar. Ketiga orang itu terus bergerak maju, dan mayat para biksu terus ditemukan di sepanjang jalan. Tampaknya saat medan perang para dewa dan iblis ditutup, para biksu ini menjadi gila. Lagi pula, jika kita tidak mengambil tindakan, tidak akan ada peluang ketika medan perang para dewa dan iblis ditutup. Tetapi hanya 100 mil jauhnya di depan Dev dan yang lainnya, Zhou Qi dan anggota geng Tianming lainnya semuanya tersenyum, dan mereka juga membawa banyak harta dan sumber daya. Qi Peijia berjalan di depan dengan dingin, tanpa ekspresi di wajahnya. Sepanjang jalan, dia membunuh semua orang yang dia lihat dan kemudian merampas harta karun. Bagaimanapun, medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup, dan Qi Peijia tidak ingin mencari harta karun lagi. Menemukan harta karun tidak secepat membunuh orang dan mencuri barang. Hahaha, bergaullah dengan ketua geng dan makan 3 kali sehari. Pemimpin geng sungguh luar biasa. Di masa depan, saya khawatir seluruh Gunung Tianmo akan menghormati pemimpin geng. Ini benar-benar merupakan berkah bagi geng Tianming kita. Wajah Zhou Qi penuh kegembiraan dan dia terus menyanjung Qi Peijia. Qi Peijia merasa nyaman difoto oleh Zhou Qi, dan berkata sambil tersenyum dingin, apa arti dari gunung iblis surgawi kecil? Saya ingin menjadi penguasa wilayah selatan, dan bahkan penguasa seluruh surga dan dunia manusia. Qi Peijia memiliki ambisi yang besar, lagi pula petualangan yang dialaminya belum pernah dialami orang lain. Pemimpin geng itu benar. Jika kamu ingin melakukannya, kamu harus menjadi penguasa surga dan dunia manusia. Kemudian kelima penguasa domain dan aliansi penyegel iblis akan dihancurkan olehnya. Zhou Qi hanya tahu bagaimana menyanjungnya saat ini, dan dia bahkan tidak memperhatikan 5 penguasa domain utama. Sungguh nada yang keras, bahkan 5 penguasa domain utama tidak menganggapnya serius. Begitu Zhou Qi selesai berbicara, 5 biksu berpakaian putih tiba-tiba muncul di depan Qi Peijia dan yang lainnya. Kelima orang ini tampak serius dan menatap harta karun di tangan Zhou Qi. Dan kelima orang ini juga sangat kuat, 2 berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan 3 orang berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Melihat seseorang berani menghentikannya, Qi Peijia langsung tersenyum dingin, siapa kamu? Pemimpin geng, kelima orang ini adalah orang-orang yang luar biasa dan sangat kuat. Ketika Zhou Qi melihat kelima orang itu, ekspresinya sedikit berubah dan dia berkata kepada Qi Peijia. Apa saja 5 pahlawan itu? Qi Peijia tidak mengenalnya. Ini adalah nama panggilan dari 5 orang. 5 di antaranya berasal dari 5 sekte besar di Fancheng di wilayah selatan. Setiap sekte memilih talenta muda untuk membentuk 5 talenta. Zhou Qi mengikuti Qi Peijia dan menjelaskan. Ketika Qi Peijia mendengar ini, dia segera mengangkat sudut mulutnya dan berkata, omong kosong, 5 orang luar biasa, mereka akan sial jika bertemu dengan saya. Mereka berlima sedikit terkejut melihat Qi Peijia tidak takut sama sekali. Lagi pula, nama 5 orang luar biasa mereka sangat terkenal di kawasan Gunung Tianmo. Mengapa Qi Peijia tidak mengenali mereka? Qi Peijia dulunya hanyalah seorang kultivator biasa, tetapi kemudian dia dilempar ke gua menelan iblis dan bertualang. 5 pria luar biasa ini sudah lama tidak terbentuk. Meskipun mereka sangat terkenal, Qi Peijia tidak mengetahuinya. Kelima orang itu memandang Qi Peijia dan melihat ekspresi Qi Pei yang dingin dan bangga. Dia mengenakan pakaian hitam dengan pola aneh. Selain itu, tubuh Qi Peijia dipenuhi dengan aura jahat darah kental, dan aura yang dipancarkannya sangat ganas. Rekan Tao, Anda membunuh banyak murid dari 5 sekte kami di sepanjang jalan dan merampok banyak harta kami. Saya harap Anda dapat mengembalikannya. Selama kamu bersedia menyerahkan harta itu, kami bisa langsung melepaskanmu tanpa mengambil tindakan untuk menghindari perkelahian besar. Di antara 5 orang itu, pemimpinnya, seorang pemuda berkulit putih memegang pedang panjang, berkata.
Bab 3476, tarik aku dan lihat. Harta karunmu. Qi Peijia tersenyum dan kemudian berkata dengan nada meremehkan, apapun yang ada di tanganku adalah milikku. Kamu bisa mengambilnya jika kamu mau. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Siapapun yang memiliki kemampuan dapat mengambil harta karun itu. Apakah kamu takut tidak dapat mengalahkanku dan ingin mempermainkanku? Jadi ambil saja harta itu. Penghinaan Qi Peijia segera membuat seorang pemuda yang memegang pedang setengah bulan marah, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kami memberimu kesempatan, dan kamu menyeretku. Hahaha, aku menarikmu karena kekuatanku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menariknya ke depanku dan lihat. Qi Peijia tertawa dan berkata, Anda. Mata pemuda itu membelalak dan dia hendak bergegas ke depan dengan parang di tangannya. Namun, dia dihentikan oleh orang kulit putih terkemuka, saudara ketiga, jangan terpancing oleh provokasinya. Bahkan jika Anda melakukannya, kami akan melakukannya bersama-sama. Pemuda dengan pedang itu mundur. Rekan Tao, ada 5 sekte besar di belakang 5 putra kita yang luar biasa. Bahkan jika Anda meninggalkan medan perang para dewa dan iblis dengan harta ini, apakah Anda pikir Anda dapat meninggalkan gunung iblis? Bahkan jika kamu tidak meremehkan kami berlima, bukankah kamu juga meremehkan 5 sekte besar di belakang kami? Pria berkulit putih itu sepertinya tidak ingin melakukan apapun, dia hanya ingin mendapatkan harta karun yang telah direbut Qi Peijia. Sekarang aku telah membunuh kalian berlima, bahkan jika ada 5 sekte besar di belakangmu, siapa yang akan tahu bahwa akulah yang membunuhmu? Qi Peijia berkata dengan sinis. Wajah pria cantik itu menjadi gelap, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, karena kamu tidak perlu minum anggur sebagai hukuman untuk bersulang, maka jangan salahkan kami. Mengikuti auman pria adil itu, beberapa orang sudah siap. Badut. Qi Peijia mendengus dingin, lalu menamparnya. Telapak tangan hitam raksasa menutupi langit dan matahari. Kelima orang itu melihat ke arah telapak tangan hitam raksasa, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka semua mundur. Pada saat yang sama, saat kelima orang itu mundur, mereka juga menembakkan aliran kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini terkondensasi di satu tempat dan langsung menuju ke arah Qi Peijia. Qi Peijia bahkan tidak mengelak, kabut hitam memenuhi tubuhnya, dan kemudian kabut hitam mengembun menjadi baju besi. Armor sihir hitam. Seseorang berteriak. Saya melihat 5 orang bekerja sama untuk menyerang, tetapi itu langsung diblokir oleh baju besi sihir hitam di Qi Peijia. Saat ini, wajah kelima orang itu sangat jelek, dan tubuh mereka secara naluriah mundur. Mereka meremehkan Qi Peijia. Mereka berlima bekerja sama dan bahkan tidak menyakiti Qi Peijia. Sekarang mereka berlima tidak menginginkan harta apapun, mereka hanya ingin melarikan diri. Sudah terlambat untuk kabur sekarang. Qi Peijia mendengus dingin. Qi Peijia melambaikan telapak tangannya ke depan, dan sebuah cakar besar menangkapnya. Melihat ini, pria adil itu buru-buru berteriak, arai jimat, gunakan jimat itu dengan cepat. Bersamaan dengan suara gemuruh, 5 orang mengeluarkan jimat kuning dari tubuh mereka pada saat yang sama, dan kemudian kelima orang itu menyemburkan seteguk darah ke arah jimat itu, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Jimat di tangan mereka berlima dibeli dari keluarga Seng dengan harga yang mahal, bersama dengan esensi darah mereka berlima, formasi ini bisa dibuat lebih kuat. Jimat formasi memancarkan cahaya, dan kemudian dilemparkan ke udara oleh 5 orang. Kemudian 5 jimat formasi terhubung satu sama lain, dan sebuah formasi tiba-tiba muncul, menjebak Qi Peijia di dalam. Kemudian kelima orang itu terhubung dalam sebuah formasi, dan sosok mereka berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya menghilang. Kelima orang itu sepertinya tidak terlihat, langsung mengintegrasikan diri mereka ke dalam formasi. Zhou Qi dan yang lainnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Hanya Qi Peijia yang melihat kelima orang yang menghilang dan tertawa dengan jijik. Apakah kamu hanya ingin mengalahkanku dengan formasi rusak ini? Qi Peijia berkata dengan nada menghina. Bab 3477, mudah dibunuh. Saya melihat Qi Peijia dengan lembut mengusap dahinya, dan sebuah mata langsung muncul. Seluruh langit mulai gelap, dan 5 orang yang menghilang muncul lagi di depan Qi Peijia. Merasakan kekuatan Qi Peijia Tian Mingai, kelima orang itu juga terkejut. Lakukan, lakukan. Pria berkulit putih itu meraung, lalu 5 orang menyerang Qi Peijia seperti kilat. Namun, dengan restu dari Tian Mingai, Qi Peijia dapat melihat dengan jelas serangan orang-orang ini. Qi Peijia menunjukkan sosoknya sehingga kelima orang itu tidak bisa menangkapnya. Kemudian bola kabut hitam menuju ke arah 5 orang itu. Kelima orang tersebut menggunakan formasi untuk terus menghindarinya. Tepat ketika Qi Peijia bertarung dengan 5 pahlawan, Dev dan yang lainnya tiba. Dev melihat sekilas Qi Peijia. Apa yang sedang terjadi di sini? Baiqian melihat pertarungan tidak jauh di depan dan bertanya dengan bingung. Apakah Qi Peijia melakukan semua biksu yang terbunuh di sepanjang jalan? Huo Feng melihat Qi Peijia berkelahi dengan seseorang, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin.
Dev mengangguk. Kini medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup, bukan tidak mungkin Qi Pei Jia membunuh orang dan mencuri barang. Kekuatan kelima orang ini tidaklah rendah. Tampaknya tidak mudah bagi Qi Pei Jia untuk menang. Baiqian melihat bahwa kelima orang ini berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan alam kesengsaraan tingkat ke-7. Meskipun mereka tidak sekuat 3 penguasa dan 4 raja, mereka tidak semudah itu untuk dihadapi. Terlebih lagi, Qi Pei Jia hanyalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, jadi dia seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Orang ini sedang mengejar tuannya. Ini saat yang tepat untuk memberinya pelajaran. Yang terbaik adalah membunuhnya. Huo Feng berharap Qi Pei Jia segera mati. Tapi Dev berkata dengan sungguh-sungguh, Qi Pei Jia tidak akan kalah, kelima orang ini sama sekali bukan lawannya. Saat Dev selesai berbicara, hanya terdengar ledakan. Telapak tangan hitam besar jatuh dari langit, membunuh satu orang dan mengubah orang itu menjadi bubur. Bahkan formasi yang telah dibentuk langsung dikalahkan pada saat ini. Anak ketiga. Saudara ketiga. 4 orang yang tersisa tercengang. Mereka tidak menyangka akan bergabung. Bahkan dengan kekuatan jimat formasi, mereka masih tidak bisa mengalahkan Qi Pei Jia, malah salah satu dari mereka terbunuh. Tak satu pun dari mereka berlima yang bisa menandingi Qi Pei Jia. Sekarang setelah satu orang mati, mereka semakin tidak mampu menahan serangan Qi Pei Jia. Mundur, cepat mundur. Orang adil tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Jimat formasi yang mereka habiskan banyak uang telah digunakan, dan mereka benar-benar tidak punya cara lain. Hahaha, bisakah kamu melarikan diri? Qi Pei Jia tertawa liar, dan kabut hitam membubung ke langit, lalu menjebak keempat orang itu seperti sangkar. Qi Pei Jia menutup mata Tian Ming, wajahnya penuh penghinaan. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Orang adil itu bertanya. Mereka belum pernah mendengar bahwa ada pembudidaya iblis yang begitu kuat di Gunung Tianmo. Qi Pei Jia baru saja keluar dari gua menelan iblis, jadi aku tidak tahu kalau dia normal. 4 orang yang tersisa terus membombardir kabut hitam di sekitarnya, tapi tidak ada gunanya. Kamu akan segera mati, dan kamu tidak perlu tahu siapa aku lagi. Momentum Qi Pei Jia meningkat, dan dia mengangkat tangannya. Kabut hitam itu seperti awan gelap yang menggulung, menutupi langit dan matahari, lalu menuju ke arah 4 orang. Ayo pergi. Ketika Dev melihat ini, dia membawa Huo Feng dan Baiqian lalu pergi. Tuan, kenapa kita tidak bergabung dengan keempat orang itu? Mungkin kita bisa membunuh Qi Pei Jia. Huo Feng bertanya dengan sangat bingung. Jika kita bergegas, keempat orang itu pasti akan kabur. Tidak mungkin mereka bisa bekerja sama. Semua orang di sini egois, dan tidak mudah untuk bekerja sama. Kata Dev sambil berlari. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Qi Pei Jia menyerang dengan awan gelap, menyebabkan keempat orang itu mati mendadak di tempat, dengan darah berceceran. Terlihat Qi Pei Jia membunuh beberapa orang dengan cukup mudah. Bab 3478, saya menyerah. Pemimpin geng itu luar biasa. Pemimpin geng itu perkasa. Zhou Qi dan yang lainnya melihat bahwa Qi Pei Jia dapat membunuh 5 pembunuh semudah elang menangkap ayam, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Qi Pei Jia juga memanfaatkan pujian dari Zhou Qi dan yang lainnya, dengan cibiran di bibirnya. Mari kita cari barang-barang milik orang-orang ini dan kita akan melanjutkan perjalanan kita. Qi Pei Jia berkata pada Zhou Qi. Zhou Qi mengangguk dan memimpin geng Tianming untuk mencari harta karun dari 5 pria luar biasa. Saat Zhou Qi dan yang lainnya sedang mencari, Qi Pei Jia tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian melihat ke tempat di mana Dev baru saja bersembunyi. Anak ini sebenarnya pernah ke sini. Qi Pei Jia berkata dengan dingin. Yang paling ingin dia bunuh sekarang adalah Dev, dan Dev memiliki banyak harta di tubuhnya. Terutama God King Bow itu, terlalu menggoda. Qi Pei Jia sudah sangat iri. Jika busur Raja Dewa ada di tangannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Qi Pei Jia telah mencari Dev akhir-akhir ini, dan sekarang Dev sebenarnya ada di sisinya. Setelah selesai mencari, segera datang dan ajukan pertanyaan. Saya akan meninggalkan tanda di sepanjang jalan. Qi Pei Jia memberitahu Zhou Qi dan segera mengejar tempat di mana Dev baru saja bersembunyi. Setelah Qi Pei Jia membuka mata Tian Ming dan melihatnya, dia segera mengejarnya. Dev, bagaimana kamu tahu bahwa Qi Pei Jia pasti akan menang? Sekarang kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada orang itu. Kita tidak perlu melarikan diri. Baiqian tidak mengerti mengapa Dev begitu takut hingga dia melarikan diri. Dalam pikirannya, Dev tidak seperti ini. Meskipun Qi Pei Jia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia memiliki mata surgawi dan armor sihir hitam, jadi dia tidak mudah untuk dihadapi. Dev tidak ingin membuang seluruh energinya untuk Qi Pei Jia sekarang. Hahaha, aku tidak menyangka kamu begitu takut padaku. Saat Dev selesai berbicara, sosok Qi Pei Jia muncul di depan mereka. Wajah Qi Pei Jia penuh kebanggaan, dan ekspresi ketakutan Dev barusan membuatnya merasa sangat nyaman. Qi Pei Jia, kenapa kamu harus membunuhku? Dev bertanya.
Jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja semua harta yang kamu miliki, dan aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Qi Peijia berkata dengan dingin. Jadi kamu menginginkan harta karun itu dariku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberikannya kepadamu. Dev benar-benar berkompromi. Tuan, Huo Feng memandang Dev dengan tidak percaya. Dev, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu begitu takut? Baiqian juga menatap Dev dengan kaget. Bahkan Qi Peijia sendiri merasa sedikit terkejut. Dia mengira Dev tidak akan setuju. Apakah kamu benar-benar setuju untuk memberiku semua harta yang kamu miliki? Qi Peijia bertanya. Tentu saja, jika orang itu meninggal, pada akhirnya tidak semua barang akan menjadi milikmu. Kata Dev. Hahaha, kamu tahu situasi saat ini, keluarkan semua barangmu sekarang, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Qi Peijia tertawa dan berkata. Dev mengangguk dan bersiap untuk mendapatkan harta karun untuk Qi Peijia. Hei, kamu pengecut, kamu benar-benar buta. Aku meremehkanmu. Baiqian mengutuk dengan marah. Huo Feng juga memandang Dev dengan tidak percaya. Dia merasa Dev telah berubah. Namun Dev tidak benar-benar mendapatkan harta apapun untuk Qi Peijia, melainkan langsung melepaskan serangga raja dengan racun ulat sutra emas. Meskipun Dev juga sangat enggan untuk menyerah, jika racun ulat sutra emas dapat berkembang biak lebih banyak, itu akan sangat membantu. Tapi sekarang, dia harus terkejut. Untukmu. Dev melemparkannya ke Qi Peijia. Qi Peijia tidak curiga itu adalah penipuan dan benar-benar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi saat serangga raja racun ulat sutra emas muncul, Qi Peijia mengerutkan kening, lalu kesadarannya menjadi bingung dan matanya menjadi merah. Berlari. Ketika Dev melihat ini, dia segera memanggil Huo Feng dan Baiqian dan mulai melarikan diri. Bab 3479, satu orang mencapai pencerahan, ayam dan anjing naik ke surga. Sial, kamu berani berbohong padaku. Qi Peijia sangat marah dan ingin menyusul Dev, tetapi rasa pusing dan ketidaknyamanan yang parah membuat Qi Peijia tidak mungkin mengejarnya. Serangga raja racun ulat sutra emas sungguh kuat. Qi Peijia melambaikan tangannya seperti orang gila. Aliran kekuatan spiritual melonjak dari telapak tangan Qi Peijia, seperti seekor harimau, menghancurkan semua pohon di sekitarnya menjadi sampah. Qi Peijia merasa jiwanya sedang dimakan. Dev, apa yang kamu gunakan pada pria itu hingga membuatnya terlihat gila? Setelah berlari beberapa saat, Baiqian bertanya dengan bingung. Aku menggunakan bu ulat sutra emas dan serangga raja racun. Sayang sekali, tapi Qi Peijia mungkin tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Dev menghela nafas dan berkata. Sayang sekali, tuannya sudah memiliki binatang yang menelan langit, jadi racun ulat sutra emas tidak ada gunanya. Selama binatang yang menelan langit itu dibesarkan, siapa lagi yang akan ditakuti oleh seluruh surga dan dunia manusia? Kata Huo Feng. Aku hanya tidak tahu apa yang perlu dimakan binatang pemakan langit ini untuk tumbuh. Dev tidak tahu banyak tentang binatang penelan langit, jadi dia tidak tahu apa yang dimakan binatang penelan langit. Cincin penyimpanan Dev berisi banyak tanaman obat dan berbagai batu spiritual, tetapi binatang yang menelan langit itu sepertinya tidak menyukainya. Binatang yang menelan langit adalah makhluk surga, dan ia pasti membutuhkan energi abadi untuk mendukungnya. Kata Baiqian. Energi abadi, di mana saya dapat menemukan energi abadi? Dev terdiam beberapa saat. Meskipun dunia surga dan manusia penuh dengan energi spiritual, energi abadi tidak mudah ditemukan. Hanya di beberapa medan perang antara dewa dan iblis terdapat energi abadi. Tetapi di mana Anda dapat menemukan begitu banyak medan perang antara dewa dan iblis? Tuan, jangan berkecil hati. Setelah Anda naik, akan ada energi abadi di mana-mana. Huo Feng menghibur Dev dan berkata, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk naik menuju keabadian. Dev menghela nafas dan berkata, Tuan, saya yakin Anda akan baik-baik saja. Saya masih menunggu untuk naik bersama Anda. Mata Huo Feng penuh dengan harapan. Seperti kata pepatah, seekor ayam atau anjing bisa naik ke surga jika satu orang mencapai Tao, jadi burung phoenix api juga ingin naik bersama Dev. Dev tersenyum pahit, berhenti bicara, dan terus bergerak maju. Pada saat ini, Qi Peijia memasang ekspresi ganas. Puluhan mil di sekitarnya telah menjadi reruntuhan, dan semua pepohonan menjadi sampah. Serangga raja racun ulat sutra emas menyebabkan dia sangat menderita. Perasaan melahap jiwanya sangat tidak nyaman. Pemimpin geng, pemimpin geng. Zhou Qi mengikuti beberapa anggota geng Tianming dan berlari. Ketika mereka melihat situasi di tempat kejadian, mereka tertegun sejenak. Mata Qi Peijia merah padam. Saat dia melihat Zhou Qi dan yang lainnya, dia melangkah maju dan meraih kerah Zhou Qi. Zhou Qi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pemimpin geng, kamu. Ada apa denganmu? Qi Peijia tidak berbicara, tetapi membuka mulutnya lebar-lebar, dan semburan kabut hitam keluar dari kepala Zhou Qi. Semua kabut hitam ini dihirup oleh Zhou Qi. Zhou Qi panik, tubuhnya perlahan menjadi sunyi. Tidak ada jejak energi iblis lagi.
Saat ini, anggota geng Tianming yang tersisa tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Qi Peijia tiba-tiba menyerang mereka. Ketika Qi Peijia melihat anggota geng Tianming, beberapa anggota geng Tianming sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Tapi saat dia berbalik dan lari, beberapa energi hitam berubah menjadi rantai besi dan langsung menangkap anggota geng Tianming itu. Pemimpin geng, kasihanilah aku. Pemimpin geng, kasihanilah aku. Beberapa anggota geng Tianming mulai memohon belas kasihan. Tapi Qi Peijia bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya dan menggigit leher anggota geng Tianming. Sama seperti vampir, menghisap darah geng Tianming. Di saat yang sama, nafas di tubuh geng Tianming juga tersedot. Baru setelah dia meminum darah beberapa anggota geng Tianming, wajah Qi Peijia berangsur-angsur menjadi lebih baik. Dev, aku akan mencabik-cabikmu jika kamu berani menipuku. Qi Peijia meraung keras. Bab 3480, enggan. Dev memimpin Huo Feng dan Bai Qian menuju pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Medan perang para dewa dan iblis diperkirakan akan ditutup dalam beberapa hari. Dev tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Dia ingin keluar dulu. Dengan Qi Peijia mengejarnya, akan semakin sulit bagi Dev untuk menemukan harta karun apapun di medan perang para dewa dan iblis. Tetapi setelah Dev dan yang lainnya berjalan pada jarak tertentu, mereka menemukan bahwa tidak jauh dari sana, ada kilatan cahaya dan suara gemuruh. Tuan, seharusnya ada pertarungan di depan. Apakah kita ingin pergi melihatnya? Mendengar gerakan di depannya, Huo Feng tiba-tiba menjadi tertarik. Mungkin ada banyak orang. Kami kebetulan pergi ke sana dan melihat apakah kami bisa menangkap sesuatu. Saat ini, diperkirakan banyak orang telah memperoleh sesuatu di medan perang para dewa dan iblis. Kita kebetulan tertinggal, dan para nelayan akan mendapat manfaat. Bai Qian juga berbicara. Awalnya, Dev tidak tertarik, tetapi setelah mendengar kata-kata Bai Qian, Dev menjadi tertarik. Jika Anda benar-benar dapat mengambil beberapa harta karun, bahkan mengambil beberapa batu kristal yang mengandung energi peri itu bagus, tepat untuk memberi makan binatang yang menelan langit. Ayo pergi dan lihat. Dev mengangguk. Ketika Dev dan yang lainnya tiba, mereka menemukan ada lebih dari selusin orang menggunakan berbagai cara untuk terus membombardir lingkaran sihir di depan mereka. Di dalam lingkaran sihir, kabut putih memenuhi udara, membuatnya sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Tampaknya lingkaran sihir ini sangat kuat. Di bawah serangan lebih dari selusin orang, lingkaran sihir itu tidak rusak sama sekali. Lebih dari selusin biksu menyerang dalam waktu yang lama, jelas lelah dan kehabisan napas, tetapi masih tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berkata, Tuan Seng, kami tidak mencoba merampok harta Anda. Mengapa Anda menjaga kami seperti ini? Kami hanya menginginkan beberapa jimat formasi dari Tuan Seng. Ketika Master Seng datang ke medan perang para dewa dan iblis ini, dia bahkan tidak mau mengeluarkan beberapa jimat formasi, kan? Meskipun kami tidak dapat menghancurkan formasimu, jika kami terus menggunakannya seperti ini, formasimu akan hilang saat medan perang para dewa dan iblis ditutup. Saat ini, semua orang di keluarga Seng berada di lingkaran sihir, dan wajah mereka sangat serius. Tuan, bawalah wanita tertua dan tuan muda dan pergi dulu. Saya akan memimpin yang lain untuk menghentikan orang-orang ini. Kata sesepuh agung kepada Seng Busi. Tapi Seng Busi menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Orang-orang ini jelas tidak ingin kita pergi. Jika tidak berhasil, berikan saja mereka beberapa jimat. Selama kita memiliki jimat dari Sekte Tianfu di tangan kita, apakah kami takut kami tidak mempunyai kesempatan untuk membalas dendam? Tanda seru petik 2. Seng Busi ingin berkompromi, selama orang-orang ini tidak mengambil buku mantranya. Tetua Agung terdiam, karena tidak ada yang tahu apakah orang-orang ini akan pergi hanya dengan beberapa jimat formasi. Jika ada upaya lain, maka mereka dalam bahaya. Saat ini, Dev mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Tuan, keluarga Seng sedang dalam formasi. Apakah mereka belum meninggalkan medan perang para dewa dan iblis? Kata Huo Feng. Sepertinya mereka menjadi sasaran orang-orang ini dan terjebak di sini tanpa bisa pergi. Kata Bai Qian. Dev melihat selusin biksu. Kebanyakan dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat kelima. Hanya ada 2 dari mereka di alam kesengsaraan tingkat 6. Selamatkan keluarga Seng. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung muncul. Huo Feng dan Bai Qian segera mengikuti. Ketika ketiga orang itu muncul, selusin biksu jelas tercengang, dan kemudian menatap Dev dan yang lainnya dari dekat. Orang tua berpakaian abu-abu melihat ke arah Dev dan menemukan bahwa Dev hanyalah seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Dia mendengus dingin dan berkata, siapa kamu? Segera pergi dari sini. Apakah kamu tidak melihat kami melakukan bisnis? Apakah kamu berbicara denganku? Kata Dev sambil tersenyum tipis. Omong kosong, jika aku tidak berbicara denganmu, bagaimana aku bisa berbicara langsung? Kata lelaki tua berbaju abu-abu dengan wajah dingin. Bersambung.